Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi.
Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada 2 langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya, boleh bangkit berdiri sejenak Bapak Ibu. Lambaikan tangan ke samping kiri kanannya dan ucapkan berkat. Katakan Tuhan Yesus mengasihi saudara semuanya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita ada di tempat ini karena kita percaya kita punya Allah yang sangat baik. Amin. Kita punya Allah yang selalu melindungi setiap langkah kita. Bahkan apapun persoalan kita, pagi hari ini kita melihat kebesarannya nyata dalam hidup kita. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap kami menghadapi apapun Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami menyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau, kami memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sebab tinggal di hadirat-Mu ada kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak
sama-sama katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, kami tak akan goyah Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, sejauh timur dari barat, sejauh timur dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, amin. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, amin. Sukacitaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Urapi setiap kami Tuhan Yesus, penuhi setiap kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Menyembah-Mu, hanya Kau yang layak disembah. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sendiri dengan iman katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Dengan iman kami percaya Tuhan. Saat badai takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau beserta setiap kami Tuhan.
hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami. Dari bumi begitu besar, sebab Kaulah Tuhan kekuatan kami, kekuatanku, sukacitaku. Katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Kami memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Menyembah-Mu Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah
dari tempat ini Tuhan, hanya Engkau yang kami sanjung. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Dan kekudusan-Mu melingkupi setiap kami ya Bapa. Mari dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat tangan kita terbuka di hadapan Tuhan. Kami menyembah Engkau lebih dalam lagi ya Roh Kudus. Kami menghormati hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Rabaya 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 rabaya. The glory, you are worthy of it all. Kau yang layak, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night,
tangan di atas kepala kita saudara. Amin. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami temukan kekuatan baru Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala beban kami digantikan. Selama ku ada di dalam-Mu, lambaikan tanganmu katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri haleluya, bersukacita selamanya. Kami bersukacita untuk kebaikan-Mu Tuhan. Katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu Tuhan. Janji-Mu tergenapi bagi kami. Ku punya rancangan yang indah. Katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kau Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami bersukacita. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Amin. Mari bertepuk tangan lebih tinggi saudara. Sama-sama kita sorakan. Oh, 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 Katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan setiap kami Tuhan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Sekali lagi katakan, amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Sorakan haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI Sukawarna Rayon 2 yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh sharing firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki akhir dari tahun 2021. Saudara, ini sudah bulan yang ke-10, bulan Oktober. Artinya tinggal sisa beberapa bulan lagi sebelum kita mengakhiri tahun ini. Pak, Bu, Saudara, saya yakin dan percaya 2 tahun terakhir ini bukan merupakan tahun yang mudah untuk setiap kita. 2 tahun ini begitu banyak tantangan, begitu banyak perubahan yang cepat yang sedang terjadi di sekitar kita, di seluruh belahan dunia yang ada. Dan kalau sampai hari ini kita bisa berdiri, kita ada sebagaimana kita ada. Percayalah, artinya masih ada yang bisa kita ucapan syukur kepada Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita ini. Tetap apapun kondisi tantangan yang ada, mengucap syukurlah kepada Bapak Ibu, kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, biarlah hari-hari ini setiap kita
perkataan kita menyenangkan hati Tuhan. Pak, Bu, Saudara, saya percaya mungkin ketika memasuki awal tahun ini, banyak dari kita yang mempunyai mimpi, membuat resolusi, mempunyai pengharapan bahwa tahun ini akan jauh lebih baik dari tahun yang lalu. Mungkin dari setiap kita berdoa, menyusun rencana, berharap tahun ini pandemi pergi, ekonomi pulih, dan lain sebagainya. Tapi seiring sejalan dengan waktu, sampai hari ini mungkin menurut kacamata kita, menurut pandangan kita, kok kayaknya belum ada yang berubah. Bahkan mungkin semakin merosot dalam pandangan dan kacamata kita. Dan itu mungkin membuat kita bertanya-tanya, apa iya Tuhan dengar doa saya? Apa benar Tuhan Yesus sayang sama saya? So, Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata hari ini, Pak, Bu, Saudara, ikut Tuhan itu, mengiring Tuhan itu, saya gambarkan atau digambarkan seperti orang yang sedang lari maraton atau ngegoes begitu dengan jarak yang cukup jauh. Bapak Ibu Saudara yang pernah ikut lari maraton atau pernah dengar, pernah melihat bagaimana orang lari maraton atau ngegoes dalam jarak yang cukup jauh, maka biasanya kalau maraton aja begitu contohnya. Ketika awal begitu banyak orang yang mendaftar, begitu antusias orang-orang mau ikut. Ketika start di awal, begitu ramainya orang. Tapi seiring sejalan, akan dapat dipastikan jumlah tersebut akan berkurang. Di tengah-tengah begitu banyak yang berguguran. Tapi tidak sedikit juga yang terus melanjutkan. Sampai akhirnya bisa mencapai garis akhir atau finish. So, Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata, jalurnya sama, cuacanya sama. Tapi apa yang membuat ada orang yang menyerah di tengah jalan, ada yang terus berjuang sampai garis akhir? Apa yang membedakan? Pilihannya. Bapak Ibu Saudara, kondisi yang ada, tantangan yang ada, semua orang juga ngalami, Pak, Bu, Saudara. Tapi menyerah, itu adalah pilihan setiap dari kita. So, hari ini saya mau berkata, Bapak Ibu Saudara, janganlah kita menyerah, janganlah kita kehilangan semangat, janganlah kita kehilangan pengharapan. Betapa bahayanya kalau kita kehilangan yang namanya semangat, daya juang, pengharapan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Di tengah-tengah pengiringan kita ikut Tuhan Yesus. Kita mulai dengan Amsal 18 ayat 14 terlebih dahulu. Amsal 18 ayat yang ke-14. Amsal 18:14 berkata demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang punya semangat dapat melewati tantangan atau rintangan apapun. Orang yang punya daya juang, orang yang tidak menyerah, orang yang punya pengharapan. Tantangan, rintangan, yes dia tetap hadapi, dia tetap mengalami. Tapi dia bisa melewati semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau kasih lihat gambarannya. Apa bahayanya ketika kita kehilangan yang namanya semangat? Apa yang menyebabkan bisa kehilangan semangat? Dan apa bahayanya? Dan bagaimana solusinya? Mari terlebih dahulu kita buka kitab Nehemia pasal yang keempat ayat 6 sampai yang ke-10. Nehemia pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-10. Izinkan saya cerita sebentar akan background dari kitab Nehemia ini. Kitab Nehemia adalah bercerita ketika bangsa Israel kembali ke kota mereka, kembali ke tanah air mereka setelah mereka dari pembuangan Babel. Mereka pulang ke kampung halaman, ke kota mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka dapatkan kota mereka, rumah mereka itu porak-poranda, hancur. Bahkan bait suci mereka hancur. Dan juga dikatakan orang-orang dursila, orang-orang jahat itu tinggal di sana. Tinggal di kota mereka, bahkan tinggal di bait suci. Dan lewat Nabi Nehemia, mereka mulai membangun kembali, menata kembali kehidupan mereka, kota mereka, bait suci mereka. Bait suci adalah gambar atau tempat di mana mereka bisa ketemu dengan Tuhan mereka. Mereka mulai menata kembali hubungan mereka sama Tuhan. Mulai membangun kembali bait sucinya. Saudara, apa yang terjadi? Nehemia 4 ayat 6 sampai 10 bercerita seperti ini. Nehemia 4 ayat 6 berkata, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi.
dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Mereka sudah kerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju, karena mereka bekerja dengan segenap hati, maka tembok itu maju. Pekerjaan mereka maju karena Tuhan menyertai dan mereka kerja dengan segenap hati. Dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup. Maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi perhatikan ini, kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ayat 10, perhatikan ini. Berkatalah orang Yehuda, salah satu suku orang Israel yang ikut membangun. Kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tidak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Pak Bu, Saudara, dikatakan di ayat yang ke-6 dari Nehemia pasal 4 ini, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Pak Bu, Saudara, dikatakan mereka sudah kerja dengan segenap hati. Waktu mereka kerja dengan segenap hati, Tuhan menyertai, pembangunannya maju. Yang dikerjakan itu disertai Tuhan, cepat penyelesaiannya. Tapi apa yang terjadi? Ketika sudah sampai di tengah-tengah, tembok sudah setengah tinggi, ujungnya sudah ketemu. Sampai di tengah-tengah, dikatakan mereka kelelahan. Mereka begitu letih. Pak Bu, Saudara, betapa bahayanya. Betapa tengah-tengah itu, setengah itu, titik tengah itu menjadi titik penentu. Seringkali orang yang sudah ada di tengah-tengah, maka dia punya pilihan. Nyerah atau terus sampai menyelesaikan. Orang yang tadi lari maraton, ketika di tengah-tengah, sudah begitu letih, sudah begitu lelah, maka menjadi titik penentu. Dia mau menyerah atau dia terus berjuang. Saya ketika naik gunung, ada 4 buah gunung yang pernah kami daki. Saya ingat sekali 2 gunung yang pertama yang cukup tinggi. Salah satunya adalah gunung yang tertinggi di Jawa Barat. Saya ingat ketika sampai di tengah-tengah, titik tengah itu menjadi titik penentu. Ketika sudah lebih dari 5 jam mendaki, berjalan, bukan cuma jalan yang datar, tapi mulai menanjak, mulai curam, mulai merayap. Ketika di tengah-tengah itu, tenaga sudah begitu habis. Dan rasanya begitu mau balik, waduh, udah kejauhan. Udah gak kelihatan tadi pos awal atau titik awalnya. Untuk menyelesaikan, begitu dilihat ujungnya, aduh tinggi banget. Kapan nyampenya? Nyampe gak nih? Bisa gak nih? Tengah-tengah itu menjadi penentu. Kali itu saya hampir menyerah. Daya juang saya sudah habis. Napas saya sudah begitu habis. Tenaga sudah begitu terkuras. Beruntung saya punya teman-teman yang terus menyemangati. Kasih support. Kasih semangat, ayo bisa, ayo terus, ayo selangkah lagi. Udah deket. Bentar lagi nyampe, bentar lagi juga nyampe. Tidak terasa akhirnya saya sampai di puncaknya. Tapi ketika di tengah-tengah, itu menentukan. Itu menentukan. Saudara, hari ini mungkin di tengah-tengah pernikahanmu. Di tengah-tengah engkau sedang merintis usaha yang baru. Belum kelihatan nih suksesnya. Tapi udah di tengah-tengah. Tenaga sudah banyak terkuras. Sumber daya sudah habis. Sukses belum kelihatan. Tapi mau balik juga kayaknya, waduh, sudah begitu banyak ini korbankan. Pak Bu, Saudara, saya mau berkata hari ini, jangan nyerah di tengah jalan. Menyerah itu adalah pilihan setiap dari kita. Saya ingat teman saya, bagaimana dia mau punya supaya mencapai hidup yang sehat, mencapai berat badan ideal. Ketika di tengah-tengah programnya itu seringkali menjadi tantangan. Aduh, susah banget sih. Kayaknya makan ini gak boleh, makan itu ditaker dan lain sebagainya. Olahraga harus sekian. Di tengah-tengah itu seringkali menjadi penentu. Udahlah, emang saya keturunannya seperti ini, badannya, bentuk badannya besar dan lain sebagainya. Atau kita mau terus melanjutkan. Nah, apa yang menyebabkan dari kitab Nehemia ini orang-orang tersebut ketika di tengah-tengah bisa rasanya kehilangan semangat,
kehilangan daya juang, kehilangan pengharapan. Apa yang menyebabkan? Ayat yang ke-10 berkata demikian. Nehemia 4 ayat yang ke-10. Nehemia 4:10 berkata demikian. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tidak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Yang pertama adalah dikatakan kekuatan para pengangkat sudah merosot. Mereka sudah begitu lelah, sudah begitu letih, sudah begitu penat. Apa yang menyebabkan mereka bisa kehilangan semangat daya juang? Satu, lelah, letih, penat. Kalau saya kurang tidur, kalau badan saya ini lelah, kalau saya kekurangan tidur, di tengah-tengah minggu yang begitu sibuk, maka ketika saya bangun dan malamnya saya kurang tidur di tengah-tengah minggu yang sibuk, maka hari itu menjadi hari yang penuh tantangan buat saya. Baik secara fisik maupun secara emosi. Saya bisa begitu gampang meledak dan lain sebagainya. Yang pertama mereka menyebabkan mereka kehilangan semangat atau daya juang adalah letih. Yang kedua adalah frustasi. Karena dikatakan tadi ayat 10. Waktu mereka sudah letih, sudah lelah, sudah penat, mereka lihat puing masih begitu banyak. Frustasi. Yang ketiga adalah rasa tidak mampu. Mereka katakan tidak sanggup kami membangun kembali. Udah gak sanggup deh. 3 hal ini berbahaya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ada di tengah-tengah dan rasanya mau kehilangan semangat atau daya juang atau pengharapan. Lelah, letih, penat, rasa frustasi dan rasa tidak mampu. Izinkan saya cerita Bapak Ibu Saudara. Ketika Desember 2020, saya dan istri pindah rumah. Saudara, lewat proses yang ada, akhirnya kami pindah rumah. Rumah lama terjual dan kami sudah siapkan ada rumah yang baru, unit yang baru dan proses semua dan pembelinya berkata, "Oke Pak, kita kasih tenggat waktu sekian waktu untuk Bapak pindahan." Melihat itu saya berkata, "Ya cuma berdua, bisalah." "Oke," saya berkata. Tanpa saya sadari, ukuran rumahnya itu setengahnya Bapak Ibu Saudara. Rumah yang baru itu ukurannya setengah dari rumah yang lama luasnya. Dan kami saya berpikir khususnya kala itu, bisalah barang yang ini diambil, yang gak butuh dibuang, kasih orang dan lain sebagainya, dijual dan lain sebagainya. Tapi seiring sejalan dengan waktu, ternyata proses itu tidak begitu semudah apa yang saya pikirkan. Yang rumah baru harus ada perbaikan, rumah yang lama juga orangnya minta sebelum pindah minta kami perbaiki dan lain sebagainya. Prosesnya tidak semudah yang apa yang saya pikir. Dan di tengah-tengah ketika tinggal 1 minggu, tinggal 3 hari, tinggal besok harus pindah. Saya cukup letih minggu itu. Cukup begitu lelah, begitu penat rasanya. Dan frustasi. Begitu lihat, aduh barang masih begitu banyak. Tadi Nehemia dikatakan, Nehemia 4 ayat 10, puing masih begitu banyak. Waktu saya tinggal sisa 2 hari, lihat lemari, lihat begitu banyak barang-barang di rumah lama. Ini harus dipindahin. Sedangkan di sana sudah penuh, sudah gak muat lagi. Barangnya masih begitu banyak. Dan rasa tidak mampu. Apa iya kita bisa ya? Bahkan saya sempat berpikir, apa iya ya bener ya kita harus pindah rumah? Gak salah tah, harus pindah. Saudara, saya mengalami, mungkin Bapak Ibu Saudara ada mengalami dalam bidang yang lain dari sisi yang lain. Ketika kita sudah sampai di tengah-tengah, setengah dari perjalanan, rasa semangat, daya juang itu bisa hilang. Karena tadi, letih, penat, rasa frustasi, kewajiban masih begitu banyak. Tenaga sudah habis, sumber daya sudah gak ada. Dan rasa tidak mampu, apa iya bener ya? Ini jalannya ya? Gak salahkah saya? Saudara, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Mari belajar dari seorang pahlawan Tuhan, tokoh dalam Alkitab yang bernama Musa. Musa. Keluaran 17 ayat 12 berkata demikian. Keluaran 17 ayat 12. Maka dikatakan, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Pak Bu Saudara, Musa pun pernah mengalami penat atau lelah. Saudara, setelah orang Israel keluar dari Mesir, maka pertempuran pertama mereka adalah di Keluaran 17:12 ini. Pertama kali yang mereka hadapi adalah pasukan atau orang-orang Amalek.
Itu pertama kalinya mereka bertempur. Tuhan kasih strategi. Tuhan berkata lewat Musa, suruh Yosua yang pimpin, kamu, Harun dan Hur naik ke atas gunung. Dikatakan setiap kali Musa mengangkat tangan, kuatlah Israel. Tapi waktu Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka dikatakan penatlah, letihlah Musa. Dan apa yang Musa lakukan? Waktu dia letih, waktu dia sudah kehilangan semangat, sepertinya sudah kehilangan daya juang. Di tengah-tengah pertempuran yang ada. Apa yang dilakukan? Diambil batu dan ia duduk. Duduk. Pak, Bu, Saudara, hari-hari ini ketika kita ada di tengah-tengah dan kita kehilangan namanya semangat daya juang. Kita begitu letih, begitu penat, begitu frustasi dan rasa tidak mampu. Apa yang harus kita lakukan? Belajar dari Musa. Duduk sambil mengangkat tangan. Biarlah setiap kita hari-hari ini banyak duduk di hadirat Tuhan dan mengangkat tangan kepada Tuhan. Mengangkat tangan adalah tanda berserah, tanda percaya, tanda kita yakin bahwa Tuhan masih sayang, Tuhan masih beserta dengan kita, Tuhan belum selesai dengan kita, tidak ada yang sukar buat Tuhan. Kita mengangkat tangan, tanda kita berdoa, memuji, menyembah, membesarkan nama Dia. Tapi terlepas dari semuanya itu, waktu kita lelah, letih, penat rasanya, kehilangan semangat dan daya juang, duduk sambil mengangkat tangan. Belajar dari Musa. Ketika Musa letih dan penat, dia duduk dan mengangkat tangan. Sampai sore hari, sampai dikatakan petang hari, dan Israel menghabiskan seluruh Amalek dan meraih kemenangan. Ada Harun dan Hur yang menopang tangan mereka, tangan Musa. Pak, Bu, Saudara, hari-hari ini sebelum kita mengakhiri tahun ini, hari-hari ini biarlah setiap kita banyak duduk di hadapan Tuhan. Duduk di hadirat Tuhan. Tahun ini juga dikatakan adalah tahun semitah. Tahun Sabat. Tahun di mana kita belajar rest. Belajar berserah. Bukan menyerah kepada Tuhan. Pak, Bu, Saudara. Tuhan sendiri pun punya waktu Sabat. Ingat? Ketika 6 hari Tuhan menciptakan, mendekor, mendesain. Di hari ke-7 dikatakan Tuhan istirahat. Dikuduskanlah hari itu karena hari itu adalah hari Sabat. Biarkan setiap kita juga punya Sabat di hadapan Tuhan. Tahun ini dikatakan tahun semita adalah tahun Sabat. Tahun di mana kita harus banyak duduk di hadirat Tuhan dan mengangkat tangan. Mengangkat tangan adalah posisi kita siap menerima, siap terima jawaban doa, siap terima kekuatan yang baru. Dikatakan waktu kita duduk dia menanti-nantikan Tuhan. Maka seumpama Raja Wali yang naik dengan kekuatan sayapnya dan diberikan kekuatan yang baru. Ada pertukaran kekuatan. Tuhan ambil keletihan kita, Tuhan berikan kekuatan yang baru kepada setiap kita. Dan kita bisa kembali melanjutkan perjuangan kita, melanjutkan kembali perjalanan kita, melanjutkan kembali kisah bagaimana kita berjalan bersama Tuhan. So, Bapak, Ibu, Saudara, biarkan setiap kita, waktu kita ada di tengah-tengah, dan kita rasanya begitu lelah, letih, penat, frustasi, rasa tidak mampu. Biarkan setiap kita banyak duduk di hadirat Tuhan, mengangkat tangan, berserah, dan siap menerima kekuatan yang daripadanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hamba-Mu selesai. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba berdoa firman ini menjadi kekuatan buat setiap kami yang membutuhkan. Hamba berdoa kalau ada jemaat yang sedang di tengah-tengah membangun, di tengah-tengah pernikahan, di tengah-tengah merintis usaha. Kalau setiap kami sedang begitu letih, lelah, penat, frustasi, karena begitu banyak kewajiban yang harus diselesaikan, sedangkan tenaga, daya juang, sumber daya sudah tidak ada. Kalau rasa kami sudah tidak mampu, apa iya ini benar? Apa iya ini dari Tuhan? Tuhan, hamba berdoa, biarkan setiap kami banyak duduk di hadirat-Mu sambil mengangkat tangan kami. Dan kami siap terima jawaban doa, siap terima terobosan, siap terima yang ilahi, siap terima kekuatan baru. Untuk setiap kami kembali melanjutkan perjalanan kami, melanjutkan kembali perjuangan kami, melanjutkan kembali iman kami, perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Dan karena kami percaya
Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kami sampai kesudahannya. Terima kasih, kami kembalikan setiap pujian, hormat, kemuliaan buat nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus, Engkau yang memateraikan, Engkau yang memakai setiap firman yang disampaikan. Engkau yang mengingatkan, menegur, bahkan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika bentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan karena dengan hati yang mengasihi Tuhan. Biar kami percaya Engkau akan mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Kami memberikan yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Dan kami siap untuk memberi. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya puji Tuhan. Ya silakan duduk saudara. Dan kini kita tiba saatnya kita untuk memberi. Saudara yang memberi dengan sukacita boleh lambaikan tangan kali lagi. Oke, kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Kita katakan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Katakan, di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau menjawab doa kami. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora para sikala pala. Saudara buka hati saudara, buka kedua tangan saudara, arahkan kepada Tuhan. Ora para sikala pala. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa, melalui Anak Tunggal, persekutuan kita dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di hadapan permainan, dan bahkan sampai selama-lamanya.
Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Selamat hari Minggu.